Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, apakah Anda pernah berpikir tentang bahaya logam berat dalam tanah? Lalu bagaimana untuk cara mengatasinya? Sebelumnya kita bahas dulu apa itu logam berat. Pencemaran tanah oleh logam berat itu terjadi karena masalah lingkungan serius di seluruh dunia. Sumber-sumber pencemaran ini antara lain berasal dari aktivitas industri, pertanian, serta pembuangan limbah yang tidak terkontrol. Logam berat seperti timbal, kadmium, dan kromium, dan arsenik serta yang dikenal bersifat toksik dan dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan pada manusia serta ekosistem. Salah satu teknologi yang berkembang untuk mengatasi masalah ini yaitu adalah penggunaan NGVI. Sebelum itu, apakah itu NGVI? NGVI merupakan material nanopartikel besi yang sangat reaktif, biasanya dengan diameter kurang dari 100 nanometer. NGVI sendiri memiliki ukuran partikel yang sangat kecil sehingga memiliki luas permukaan jenis yang besar dan bersifat sangat reaktif. NGVI sendiri dapat digunakan sebagai bahan pembedah tanah yang dapat mengurangi konsentrasi berat seperti BBHG, ASTR, dan sebagainya. NGVI merupakan berikut merupakan hasil penelitian dari Muller dan Watt tahun 2010. Dijelaskan bahwa NGVI dapat mereduksi logam berat seperti PB2 ataupun Cu atau cuprum, ataupun juga bisa mengubah senyawa organik terklorinasi menjadi senyawa organik tidak terklorinasi. NGVI berperan sebagai agen reduktor yang berguna untuk mereduksi partikel-partikel toksik yang ada di dalam tanah dan mengubahnya menjadi partikel yang lebih aman dan ramah lingkungan. Oke, selanjutnya berikut merupakan efektivitas dari NGVI dari beberapa material absorben. NGVI menghasilkan nilai absorben tembaga yang paling besar, yaitu 250 mg per gram, dan material-material lain belum ada yang seefektif atau sebaik NGVI dalam melakukan atau mereduksi tembaga di dalam tanah. Selanjutnya selanjutnya selain untuk mereduksi tembaga, NGVI juga merupakan material absorben paling efektif dalam menghilangkan kadmium di dalam tanah. Dapat dilihat bahwa nilai NGVI jauh lebih besar, banyak 6 kali lipat dibanding absorben lain dalam mereduksi kadmium di dalam tanah. Hasil studi literatur menyatakan NGVI memiliki serapan kadmium paling besar dibandingkan serapan lain. Hal ini disebabkan karena yang dijelaskan sebelumnya, NGVI memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga menjadikannya sangat cepat dalam menghilangkan kadmium di dalam tanah. Selanjutnya, untuk NGVI sendiri dibuat dari sintesis. Selanjutnya NGVI dibuat dari sintesis molekul FeCl3 6H2O yang
yang beratnya 0,54 gram yang dilarutkan dalam campuran etanol dan air dengan rasio 4:1. Kemudian diaduk. Lalu larutan natrium borohidrida 0,1 molar disiapkan dengan larutan 0,3783 gram natrium borohidrida dalam 100 ml air deionisasi. Untuk pertumbuhan partikel nanobesi yang lebih baik diperlukan tetes. Setelah tetesan pertama larut dalam larutan natrium borohidrida, partikel padat hitam segera muncul dan kemudian sisa natrium borohidrida ditambahkan sepenuhnya untuk mempercepat reaksi reduksi. Campuran tersebut dibiarkan selama 10 menit, kemudian larutan borohidrida ditambahkan lagi. Kemudian dilakukan filtrasi vakum dengan sekertas saring Wattmann untuk memfiltrasi partikel nanobesi hitam dari fase cair. Partikel padat dari hasil penyaringan dicuci 3 kali dengan 25 ml etanol murni untuk menghilangkan air sisa reaksi. Kemudian pencucian yang baik merupakan langkah kunci untuk mendapatkan NZVI yang baik untuk mencegah adanya oksidasi yang cepat. Partikel NZVI yang sudah dikeringkan dapat disimpan dalam lapisan etanol tipis untuk menjaga partikel NZVI lebih awet dari oksidasi. Selanjutnya, berikut merupakan karakteristik NZVI dari berbagai citra. Yang pertama adalah gelombang UV. Karakteristiknya yaitu ada 2 puncak absorpsi panjang gelombang 216 nanometer dan 268 nanometer yang menunjukkan adanya pembentukan partikel nanobesi. Selanjutnya berdasarkan pola XRD, serbuk dari NZVI yang dilihat dari kondisi lingkungan. Puncak lebar mengungkapkan adanya fase amorfisi. Puncak lebar terjadi pada 2 theta sebesar 45 derajat, menunjukkan bahwa NZVI telah mendominasi sampel yang telah diamati. Selanjutnya, pada gambar 2C menunjukkan citra SEM dari partikel nanobesi yang bersintesis. Partikel besi membentuk nanosfer yang bersentuhan dan membentuk rantai dengan diameter 50-100 nanometer. Gambar 2D juga menunjukkan adanya gambar NZVI namun dari citra TEM. Bola-bola di sekitar citra besarnya 100 nanometer dapat dibedakan satu sama lain. Fase besi logam dan besi oksida dapat dibedakan dari kontras warna yang dapat pada gambar TEM. Daerah yang lebih terang terutama pada partikel permukaan dan daerah gelap terkonsentrasi pada pusat partikel. Instrumen TEM dirancang sehingga dengan nomor atom yang lebih tinggi tampak lebih gelap daripada yang memiliki nomor atom yang lebih rendah, sehingga inti dari besi logam dan permukaannya terbentuk dari oksida besi. Selanjutnya, berikut merupakan distribusi sebaran dari partikel NZVI. Dapat diketahui bahwa dari grafik tersebut bahwa nilai paling besar yaitu ada di 120 nanometer. Namun jumlahnya sangat kecil atau padatannya sangat kecil dan ukuran rata-ratanya tersebar di antara 80 nanometer. Oke, selanjutnya
selanjutnya dari pemaparan dari yang telah disampaikan, kesimpulannya penggunaan NGBI itu merupakan solusi efektif untuk remediasi tanah yang terkontaminasi logam berat seperti yang telah saya sebutkan, timbal, kadmium, dan kromium yang diakibatkan oleh aktivitas industri, penggunaan pestisida, dan polusi udara. NGBI sendiri merupakan partikel besi dalam skala nano yang memiliki reaktivitas tinggi yang memungkinkan mereduksi dan absorpsi logam berat dalam tanah, serta mengurangi mobilitas dan bioavailabilitasnya. Partikel NGBI dapat disintesis melalui berbagai metode, seperti reduksi larutan besi menggunakan natrium borhidrat atau polifenol atau teh hijau, analisis karakterisasi melalui UV vis XRD dan SEM menunjukkan bahwa partikel NGBI berbentuk nanosfer dengan diameter 50 sampai 100 nm dan sepenuhnya berada dalam domain nanoscale dan dengan ukuran rata-rata sekitar 80 nm. Teknologi ini memiliki potensi besar sebagai solusi ramah lingkungan untuk mengatasi masalah tanah yang terkontaminasi logam berat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.